Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Zuhriansyah, NIM 120430078 dari Program Studi Teknik Biomedis, kelas TPB 9. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan program C++ yang mana merupakan tugas besar mata kuliah pengantar komputer dan software 2. Di sini saya akan mempresentasikan dua program C++ yang saya buat. Program yang pertama adalah program untuk menghitung gaya Lorentz, medan magnet, dan kuat arus listrik yang merupakan rumus fisika. Dan program yang kedua yaitu program untuk menghitung molaritas dan molalitas larutan yang merupakan rumus kimia. Langsung saja kita ke program yang pertama, yaitu program pencari gaya Lorentz, medan magnet, dan arus listrik. Sebelum saya masuk ke pemrogramannya, pertama-tama saya akan menunjukkan bagaimana flowchart atau diagram alir dari rumus mencari gaya Lorentz, medan magnet, dan arus listrik ini. Nah, inilah dapat dilihat flowchartnya. Program akan dimulai. Setelah memulai, program akan berjalan. Setelah itu akan muncul tampilan menu. Di tampilan menu akan ada perintah untuk memilih apa yang ingin kita cari. Ada gaya Lorentz, kuat medan magnet, dan kuat arus listrik. Nah, setelah dipilih dari salah satu ini, kita akan diminta untuk memasukkan data. Setelah semua data yang diminta telah kita masukkan, program akan menghitung, kemudian akan menampilkan hasil. Setelah hasil ditampilkan, akan muncul lagi pertanyaan apakah kita akan mencari lagi dari ketiga ini atau tidak. Jika kita ingin mencari lagi, kita tekan ya, kemudian akan kembali ke tampilan menu. Jika tidak, program akan berhenti. Kemudian selesai. Langsung saja kita lihat programnya. Nah, di sini pertama-tama seperti biasa kita masukkan include IOStream. Nah, kemudian kita masukkan include string dan include konya.h. Setelah itu kita masukkan using namespace std. Nah, lanjut untuk bagian isinya kita gunakan integer main. Kemudian kita masukkan lagi integer pilihan double x array 3, kemudian double dan char. Di sini bisa dilihat tertulis if pilihan sama dengan 1. Ini maksudnya jika kita mengketik 1, maka yang akan muncul adalah kita mencari gaya besar gaya Lorentz. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan data. Data yang pertama yaitu nilai medan magnet, yang kedua kuat arus, dan yang ketiga panjang kawat. Di sini tertulis for integer a sama dengan 1, a kecil dari 4, a plus plus. Yang mana artinya data yang dimasukkan hanya berjumlah 3, dihitung dari 1, bukan dari 0. Di sini nanti kita akan diminta untuk memasukkan data. Untuk data yang pertama, yaitu kita diminta untuk memasukkan nilai medan magnet. Data yang kedua, kita diminta untuk memasukkan kuat arus. Data yang ketiga, kita diminta untuk memasukkan panjang kawat yang kita inginkan. Nah, setelah itu, ini untuk rumusnya X1 kali X2 kali X3. Di sini X1 untuk besar medan magnet, X2 untuk kuat arus, dan X3 untuk panjang kawat. Setelah itu akan muncul Cout besar gaya Lorentz yang dihasilkan adalah hasil. Setelah itu akan muncul lagi apakah kita ingin menghitung yang lain. Jika kita memilih Y, maka akan muncul lagi kembali ke menu awal. Jika kita memilih T, maka program akan berakhir. Kemudian untuk pilihan yang kedua, yang ini tadi, kita akan mencari besar medan magnet. Sama seperti yang di atas, int a sama dengan 1, a kecil dari 4, a plus plus. Data dimasukkan sebanyak 3 kali. Setelah data dimasukkan, maka akan dihitung hasilnya dengan cara seperti ini. X1 dibagi X2 dikali X3. Dengan X1-nya itu besar gaya Lorentz, X2 untuk kuat arus, dan X3 untuk panjang kawat. Kemudian setelah
diisi tadi data, maka hasil akan muncul. Kemudian akan muncul lagi, sama seperti yang pertama tadi, pilihan 1, akan muncul lagi cout ingin menghitung yang lain, ya atau tidak, Y untuk ingin mencari lagi, dan T untuk tidak. Begitu juga dengan jika pilihan yang ketiga, pertama-tama kita mengetik angka 3, kemudian kita tekan enter, dan ini untuk integer A sama dengan 1, A kecil dari 4, A++ masih sama. Kemudian cout kita diminta masukkan data sebanyak 3 buah. Untuk hasilnya ini X1 dibagi X2 dikali X3. Untuk X1 untuk besar gaya Lorentz, X2 besar medan magnet, dan X3 untuk panjang kawat. Yang berbeda dari pilihan kedua tadi adalah di sini X2-nya merupakan kuat arus, sementara di sini X2-nya merupakan besar medan magnet. Setelah diinput semua data, maka nilai yang kita cari, kuat arus listrik yang didapat akan muncul. Kemudian akan muncul pilihan sama seperti pilihan 1 dan pilihan kedua tadi. Untuk menghitung yang lain, klik ya untuk menghitung kembali, dan klik T untuk menyelesaikan program. Langsung saja kita coba. Nah, di sini kita dipinta untuk mengetik apa yang ingin kita cari. Pertama, kita coba 1, yaitu untuk mencari gaya Lorentz. Nah, setelah kita klik 1 tadi, kita diminta memasukkan data. Data yang pertama yaitu nilai medan magnet. Contoh, kita masukkan kuat medan magnet sebesar 100. Kemudian untuk data kedua, kita diminta untuk memasukkan kuat arus. Di sini saya akan misalnya 1,2. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk memasukkan panjang kawat. Panjang kawat saya akan memasukkan 15. Kemudian kita tekan enter. Nah, muncul besar gaya Lorentz yang dihasilkan adalah 1800 Newton. Ada lagi tulisan di bawahnya ingin menghitung yang lain, Y untuk menghitung kembali, dan T untuk berhenti. Saya akan mencoba menghitung kembali. Kita tekan enter. Nah, kembali lagi seperti awal. Selanjutnya saya akan mencoba yang kedua, yaitu untuk mencari kuat medan magnet. Di sini saya ketik 2, kemudian enter. Nah, muncul lagi. Kita disuruh masukkan data. Untuk data yang pertama adalah besar gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz yang akan saya masukkan sebesar 200. Kemudian untuk kuat arus, kita masukkan 1,2 ampere. Selanjutnya, untuk data yang ketiga yaitu panjang kawat, kita gunakan 10. Kita tekan enter. Nah, muncul besar medan magnet yang didapat adalah 16,6667 Tesla. Selanjutnya, kita hitung lagi. Kita tekan Y, kemudian enter. Kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu mencari kuat arus listrik. Kita tekan 3, kemudian enter. Sama seperti yang pertama dan yang kedua tadi, kita diminta untuk memasukkan data. Langsung saja saya isi. Nah, seperti inilah. Ketika kita sudah selesai mencari rumus ini, maka kita tekan T. Nah, selesailah program pencarian gaya Lorentz, medan magnet, dan arus listrik ini. Selanjutnya, masuk ke rumus yang kedua, yaitu molaritas dan molaritas larutan yang merupakan rumus kimia. Kita lihat dulu flowchartnya. Nah, inilah flowchartnya. Program dimulai, berjalan, akan muncul tampilan menu. Di tampilan menu ada pilihan yang ingin dicari, molaritas dan molaritas. Kemudian kita masukkan data yang diminta. Program akan menghitung hasil, kemudian menampilkan hasil. Kemudian akan muncul lagi pertanyaan, ingin mencari lagi, ya atau tidak. Jika ya, akan kembali ke menu. Jika tidak, program akan berhenti, kemudian selesai. Langsung saja. Nah, ini kita masukkan seperti sebelumnya. Yang fisika tadi, include IOStream, include string, dan include Konyoha. Using namespace std. Nah, langsung saja untuk isinya.
integer main, kita masukkan integer pilihan, double X ada 3, double hasil 1, hasil 2, cari jawaban. Nah, di sini cout kita lihat molalitas dan molaritas larutan. Ketik 1 untuk mencari molalitas dan ketik 2 untuk mencari molaritas. Nah, kemudian akan diminta pilih apa yang ingin Anda cari. Jika kita ketik 1, kita akan mencari molalitas larutan. Dan yang akan muncul seperti ini. Dari cout-nya. Masukkan data secara berurutan. Nah, kemudian for integer A sama dengan 1, A kecil dari 4, A++. Cout, masukkan data ke Cin XA. XA merupakan variabel yang akan kita gunakan untuk mencari molalitas nanti. Nah, di sini rumus yang digunakan yaitu seperti di atas, massa zat terlarut dibagi massa molar dikali 1000 per massa zat pelarut. Nah, di sini saya menuliskannya X1 dibagi X2 dikali 1000 dibagi X3. Yang mana X1 adalah massa zat terlarut, X2 massa molar zat, dan X3 adalah massa zat pelarut. Nah, setelah itu akan muncul nilai molaritas larutan adalah ini mol per kilogram. Kemudian akan muncul lagi pertanyaan, apakah kita ingin menghitung lagi atau tidak. Jika kita tekan Y akan menghitung kembali. Jika kita klik T, maka program akan berhenti. Kemudian selanjutnya jika kita memilih 2 dari ini tadi, kita ketik 2, maka yang akan muncul adalah kita memilih untuk mencari molaritas larutan. Kita dipinta untuk memasukkan data secara berurutan. Yang data pertama merupakan massa zat terlarut, data kedua massa molar zat, dan data ketiga volume larutan. Nah, for INTB sama dengan 1, B kecil dari 4, B++. Masukkan data. XB merupakan variabel yang akan kita gunakan untuk mencari molaritas. Rumusnya yang akan digunakan adalah X1 dibagi X2 dikali 1000 per X3. Yang mana X1 massa zat terlarut, X2 massa molar zat, dan X3 volume zat pelarut. Kemudian setelah kita selesai memasukkan data, akan muncul nilai molaritas yang kita cari. Kemudian akan muncul lagi pertanyaan, ingin menghitung yang lain, ya atau tidak. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini muncul molalitas dan molaritas larutan judulnya. Kemudian di sini kita disuruh untuk memilih ketik 1 untuk mencari molalitas dan ketik 2 untuk mencari molaritas. Pertama, saya akan mencoba untuk mencari molalitas. Di sini kita akan ketik 1, kemudian enter. Nah, di sini muncul, Anda memilih untuk mencari molalitas larutan. Nah, kita diminta untuk memasukkan data. Data yang pertama itu massa zat terlarut. Di sini saya coba 50. Kemudian data yang kedua yaitu massa molar zat. Kita coba 101. Yang ketiga, massa zat pelarut. Kita masukkan 50. Nah, semua data sudah kita isi. Selanjutnya akan saya tekan enter. Nah, muncul nilai molalitas larutan adalah 9,90099 mol per kilogram. Kemudian akan muncul pertanyaan, ingin menghitung yang lain, Y atau T. Saya coba Y karena saya ingin mencari yang kedua yaitu molaritas. Sini saya ketik 2, kemudian enter. Muncul, Anda memilih untuk mencari molaritas larutan. Nah, sama seperti yang pertama tadi, kita diminta untuk memasukkan data. Yang berbeda dari yang pertama tadi yaitu data ketiganya. Yang data pertama tadi massa larutan, dan sementara yang molaritas ini, data ketiganya yang diminta adalah volume larutan dalam bentuk mililiter. Dan saja saya isi. Untuk data yang pertama yaitu massa zat terlarut 50, massa molar zat 100, volume larutan kita gunakan 25. Kemudian kita tekan enter, muncul nilai molaritas larutan adalah 20 mol per liter. Muncul di sini pertanyaan ingin menghitung yang lain, ya atau tidak. Karena kita sudah selesai, maka akan saya pilih tidak. Nah, program selesai. Sekianlah dari yang dapat saya tampilkan mengenai program C++ yang saya buat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata, perbuatan, atau semacamnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.